Nyonya rumah menjatuhkan sebuah kentang saat memindahkan barang-barangnya. Dia tidak tahu bahwa kentang ini akan mengubah nasib hidupku yang penuh perjalanan. Aku mengambil kentang itu dan mengembalikannya kepadanya. Meskipun pakaianku compang-camping, dia bisa melihat kebaikan dalam diriku. Jadi dia memberiku pekerjaan. Dia memintaku bekerja sebagai asisten dapur di dapur belakang. Saat memotong daging, ketepatanku sempurna. Setiap irisan daging sama ukurannya. Bahkan seorang kokito pun mungkin tidak bisa melakukannya. Sebenarnya, aku adalah juara dalam kompetisi koki nasional sebelumnya. Setelah kompetisi, aku berencana untuk meneruskan ilmu memasakku. Tapi aku tidak pernah menyangka dikhianati oleh muridku sendiri. Dia meracuni tehnya. Dia mengambil semua asetku. Mungkin Tuhan menyayangiku. Aku selamat karena keberuntungan, tapi aku kehilangan semua ingatanku karena itu. Aku ditempatkan oleh nyonya rumah untuk membantu di dapur belakang. Kepala koki melihat bahwa aku dekat dengan nyonya rumah. Dia dipenuhi rasa cemburu dan membuatku kesulitan di mana-mana. Dia menuntut agar aku memotong daging menjadi strip dengan ukuran yang sama. Ini adalah standar tertinggi untuk seorang asisten dapur. Tetapi aku menyelesaikan memotong sepiring daging hanya dalam 2 detik. Kepala koki menolak untuk menerimanya. Dia kemudian memintaku melapisi daging babi dengan adonan. Dan aku tidak boleh mendapatkan sedikit pun adonan di tanganku. Aku menerima tantangan itu. Aku mencelupkan daging ke dalam adonan, lalu menghantam meja dengan keras. Irisan daging itu terbang ke udara. Aku menangkapnya dengan tepat menggunakan piring. Semua orang terdiam seketika. Tanganku sama sekali tidak terkena adonan. Kepala koki menahan amarahnya dengan sangat susah payah. Dia menyerahkan sepiring daging babi asam manis padaku. Dia menyuruhku keluar dan menyajikan hidangan itu. Tapi aku merasa sausnya terlalu kental. Pelanggan pasti tidak akan menyukainya. Kepala koki akhirnya kehilangan kesabaran. Koki lain satu persatu mengejekku. Mereka berkata bahwa seorang asisten dapur berani-beraninya mengkritik. Saat itu, nyonya rumah masuk untuk mengambil hidangan. Hidangan daging babi asam manis itu disajikan ke meja, tetapi pelanggan meludahinya setelah 1 gigitan. Dia memberikan ulasan terburuk. Nyonya rumah harus kembali dengan canggung untuk mengganti hidangan, tapi tidak ada kemampuan memasak siapapun yang bisa memuaskan pelanggan ini. Hanya aku yang tetap memotong daging dengan tenang. Nyonya rumah memutuskan untuk memberiku kesempatan. Semua orang meremehkanku, tapi 24 jam kemudian hidanganku disajikan ke meja. Pada saat panci retak, bayangan samar seekor phoenix naik ke langit.